Halo, jumpa lagi dengan STML Motivation. Pada kesempatan kali ini, kita ada beberapa pertanyaan mengenai cemilan dan juga disertai jawaban hasil pikiranku sendiri. Nah, ingin tahu? Mari kita lanjutkan. Pertanyaan pertama. Apa yang menyebabkan kamu mengemil sebenarnya? Di sini saya menjawab bahwa kurang wawasan lah yang menjadi akibat yang ditimbulkan dari proses aku mengemil, karena kurangnya wawasan dan juga karena aku nggak sadar apa saja yang termasuk ke dalam kategori cemilan. Contoh, kerupuk. Sadar aku makan terus, padahal itu juga termasuk ke dalam cemilan, karena manusia itu sering dalam kondisi tanpa sadar, intinya tidak terlalu sadar atas apa yang terjadi di persekitarannya, tidak sadar kalau ia sedang ngemil. Yang sebelumnya ia kira fokusnya hanya pada biskuit. Jadi sekarang kita akan lebih memfokuskan diri pada apa itu cemilan dan lain-lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah kamu punya cemilan kesukaan yang tidak sehat? Pasti kita semua punya, kan? Jadi di sini kalau aku cemilan kesukaan tidak sehat itu adalah sari roti yang rasa susu, es krim, donat gula, biskuit keju, kebab, burger, banyak lagi. Teman-teman juga pasti banyak lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah kamu tidak bisa buat komitmen terkait cemilanmu? Bisa, komitmennya begini. Cemilan anakmu, misalnya kamu punya anak ya ceritanya, karena aku seorang ibu, jadi cemilan anakmu hanya milik anakmu, cemilan kamulah yang menjadi milikmu. Tidak bisakah kamu membuat komitmen seperti itu? Di sini komitmen ya. Saat itu aku menjawab nggak bisa. Kenapa? Kalau anak nggak habis makanannya, pasti terbuang kan kalau bukan aku yang memakannya. Tapi kemudian aku sadar mereka akan makan lagi itu, ya kan, makan lagi biskuit itu juga jika sebelumnya mereka pernah memakannya, sebelumnya mereka ada menghabiskannya. Yang bahaya itu jika kamu membeli makanan yang bukan kesukaannya mereka, ya terpaksa kamu yang habiskan, ya kan. Kita lanjut, ini hal-hal kecil tapi kita bahas untuk kita temukan, untuk membuat kita lebih fokus. Yang keempat, pernah nggak saat kamu shopping cemilan untuk anak, kamu juga shopping cemilan untuk dirimu? Jarang sih kalau aku. Biasanya aku shopping cemilan untuk diriku itu kalau udah pengen banget atau udah butuh, itu baru shopping cemilan kesukaan. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Ceritanya ini kamu sudah punya cemilan, dan kapan waktu yang tepat untuk memakannya? Waktu yang tepat untuk memakan cemilan ialah saat kamu menyendiri. Itu pertanyaan sepintas aku dari jawaban sepintas dari diriku, yaitu saat aku menyendiri dan punya waktu untuk berolahraga setelah memakannya. Kemudian saat tubuhku masih dalam kondisi fit, itu apa yang untuk berolahraga. Selanjutnya pertanyaan keenam, kenapa setelah makan berat itu aku malah ingin ngemil yang manis-manis? Teman-teman ada merasa begitu juga nggak? Kenapa yuk? Jadi di sini aku tiba-tiba sadar sesuatu, bahwa ternyata kita manusia ini, ya kan, ada sifat loading loh. Contohnya begini, misalnya kita lagi terlalu fokus dengan satu kerjaan, fokus kali, teman manggil, kita nggak nyahut, ya kan. Ketika teman itu udah nggak open dan pekerjaan kita sudah selesai, udah kita anggap selesai, tiba-tiba kita baru jawab, iya ada apa, gitu. Kenapa? Karena kita loading.
ya kan? Dah, kenapa kita bahas masalah loading ini? Jadi gini, pikiran kita tidak tahu kalau kita sudah selesai makan. Menurut analisa diriku ya, karbohidrat kan zat gula tuh, makanya tubuh seolah-olah masih menginginkannya lagi, menginginkan yang manis-manis. Jadi hal ini terjadi karena aku tidak memperjelas pada pikiran kita sendiri ini bahwa kita benar-benar sudah selesai makan gitu. Oke, selanjutnya nih, yang pertanyaan yang ketujuh, perlu nggak ya makan nasi yang serius dan bagaimana caranya? Makan nasi yang serius, emangnya apa manfaat dari makan nasi yang serius? Baiklah, aku akan coba tes untuk beberapa momen selanjutnya. Nanti pada saat makan malam, makan siang, ketika 2 suapan terakhir, ini cara aku serius ya. Jadi ketika 2 suapan terakhir, aku akan kabari ke pikiranku ini 2 suapan terakhir makan berat. Ini adalah 2 suapan terakhir makanan berat. Itu aku kabari, aku komunikasikan, dan baru akan makan berat lagi nanti malam. Oke, gitu, di sounding ya, menyounding diri sendiri. Jadi ketika aku minum air putih nanti, artinya selesai sudah makan besarku. Oke, nanti kita coba. Oke, selanjutnya ke-8, misal kamu suka biskuit, sudah tahu nggak berapa kalori rata-rata untuk satu biskuitnya? Dan ternyata satu biskuit itu rata-rata berkalori 50 kalori loh ya. Jadi teman-teman udah tahu nih berapa 50 kalori. Jadi kalau 3 biskuit 150 kalori. Nomor 9, untuk kalori satu snack kesukaanmu. Misalnya anggaplah yang tahu, yang mudah, roti sari gandum ya kan, untuk satu snack ya. Jika ingin dibakar kalorinya, itu harus olahraga yang seperti apa sajakah yang harus kamu lakukan? Jadi di sini setelah saya mencari tahu, 3 snack biskuit biasa ya kan, yang rumah sari gandum biasa itu butuh 15 menit olahraga ya. Entah itu olahraga HIIT ya yang populer, olahraga skipping, lompat tali, intinya 15 menit, olahraga naik turun tangga, olahraga apa tuh, tinju apa namanya, olahraga apa lagi, plank, pokoknya saya baru belajar. Dan saya sudah buat frame untuk beberapa olahraga yang bisa dilakukan di malam hari dan bla bla bla, ada di video saya sebelumnya. Nanti akan saya share satu frame video itu pada kesempatan selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Bisa nggak kamu sebutkan kelebihan memiliki berat badan yang seperti sekarang ini? Berapa berat badan kamu? Apa kelebihannya? Contoh, kelebihan berat badan saat ini, berat badan saya kan 72 kg saat ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah ya sesuai dengan posisiku saat ini sebagai seorang ibu, dan juga mengurangi lirikan cowok-cowok atau mengurangi orang yang iri padaku, apalagi ya itu yang terbesit 3 itu. Dan untuk pertanyaan terakhir, lalu sebutkan juga kelebihan memiliki berat badan seperti yang kamu inginkan. Contoh, aku ingin berat badan 56 kg. Kelebihan dari jika aku memiliki berat badan 56 kg, maka badan menjadi lebih enteng, baju lama bisa dipakai lagi, bisa pakai baju adik malahan, pede saat foto, kemudian bikin video untuk YouTube juga pede, kemudian aku pun sehat dan bahagia. Itu saja 11 pertanyaan yang mungkin bisa memberikan manfaat atau berguna untuk teman-teman. Sekian
dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.